Jadi, adakah batasan dari merasa aman versus berupaya aman? Tonton video selengkapnya. Jadi, maksud dari merasa aman versus berupaya aman ini adalah bagaimana cara orang menyikapi terhadap kasus COVID ini. Fakta berbicara yang terjadi dalam hidupku banyak banget, baik keluarga, kerabatku sendiri, atau teman-teman dekat, atau cerita-cerita orang bahwa banyak orang yang merasa dirinya aman terhadap COVID, sehingga ketika beberapa gejala muncul seperti batuk, pilek, demam, badan lesu, kelelahan, kecapean gitu, baru di sininya kayak sakit di dekat kelopak matanya, terus nggak bisa mencium, bahkan nggak bisa merasakan makanan gitu loh, hilang penciuman dan hilang perasa ya. Itu salah satu tanda yang biasanya sering kita dengarkan, kita tahu sendiri, kita tahu informasi tentang itu bahwa menyerang orang-orang yang COVID. Tapi banyak juga orang yang masih denial, orang-orang yang masih merasa enggak, itu enggak terjadi, dan dia merasa aman padahal nyatanya enggak. Nah, bahaya dari kita merasa aman ini adalah bisa berdampak ke orang lain. Contohnya misalkan hari ini gejala-gejala itu menyerang aku. Ketika aku merasa diriku aman, aku menjadi orang yang egois. Kenapa aku bilang menjadi orang yang egois? Karena aku nggak memikirkan perasaan orang lain. Dengan cara aku tidak mencari tahu benarkah keberadaannya aku lagi sehat, tidakkah diriku lagi terkena COVID atau segala macam. Jadi yang aku ingin sampaikan di sini adalah berangkat dari kisah pengalamanku sendiri. Jadi sebaiknya memang kalau kita memiliki gejala-gejala seperti itu, sebaiknya kita memang harus lakukan rapid test atau antigen atau PCR. Cuman problemnya memang di sini kita sulit untuk menemukan yang gratis. Aku paham itu adalah masalah-masalah kebanyakan dari orang-orang, khususnya masyarakat yang kurang mampu ya. Biaya yang mahal, jadi dia memilih untuk ya udah tidak tes, tapi diam di rumah. Nah, aku apresiasi bagi orang yang tidak tes dan isolasi mandiri di rumah, tidak keluar rumah. Aku masih apresiasi. Tapi yang berbahaya adalah ketika kamu merasa aman, kamu tidak tes dan kamu menerima gejala itu, tapi kamu malah keluar, malah berkeluyuran. Problemnya itu mungkin tidak menyerang keluargamu, mungkin tidak, tapi menyerang orang-orang lain sana. Bisa jadi saat kamu belanja ke warung, dan warung itu yang jualan adalah kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah tua. Dan saat itu imunnya lagi lemah, tanganmu secara langsung bersentuhan ketika ingin bayar misalkan. Atau saat itu kamu lagi flu, nggak sengaja juga kamu lagi flu dan batuk, terus kamu batuk di depan orang tua itu, dan ternyata secara droplet virus itu menyebar, dan imunnya lagi nggak kuat. Maka bertambah lagi lah satu pasien positif COVID. Jadi teman-teman semua, ini video sengaja aku buat untuk mengingatkan teman-teman bahwa merasa aman itu tidak baik karena membuat kamu jadi egois. Aku memahami sekali lagi untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki biaya untuk tes. Aku memahami, tapi jika kamu merasa kamu tidak enak badan, ya udahlah, stop dulu nongkrong, stop dulu keluar, istirahat di rumah. Kalau perlu cuma di kamar aja. Karena yang terpenting adalah bagaimana memastikan dirimu itu sehat. Kalau kamu peduli sama keluargamu, nggak usah ngomong orang lain deh, kita ngomong keluarga. Kalau kamu peduli sama keluargamu, maka kamu harus peduli pada kesehatanmu. Karena mungkin bagi kamu, khususnya bagi kita ya, aku pribadi, orang yang masih anak muda lah, mungkin masih aman, autoimunku masih kuat. Aku meskipun aku misalkan terkena, tapi aku masih kuat, aku masih tahu bagaimana cara mengatasinya. Sesak napas segala macam. Tapi kalau itu menyerang orang tua dan dia sudah punya masalah ISPA atau masalah pernapasan, itu akan berbahaya sekali. Maka di sini jangan egois. Jadi jangan pernah menjadi orang yang merasa aman. Ini sekali lagi dalam konteks COVID ya. Tapi jadilah orang yang berupaya aman. Berupaya aman itu apa? Berupaya aman seperti apa? Seperti yang aku pernah lakukan. Tepat teman-teman, beberapa bulan lalu aku pernah terkena COVID. Ya meskipun itu nggak penting juga ya teman-teman tahu, aku nggak perlu juga nyampaikan sih. Mungkin ini cuman menjadi pengalaman aja. Aku pribadi langsung memutuskan untuk isolasi mandiri. Aku memutuskan untuk tes antigen, biar hasilnya jelas. Dan ternyata benar, hasil dari itu adalah menunjukkan aku positif. Dan apa yang aku lakukan? Aku langsung isolasi mandiri. Tidak perlu bahas bagaimana aku keluarga aku.
Aku ke teman-teman tongkronganku yang hampir setiap hari datangin aku bareng sama aku. Aku langsung ngasih tahu, aku nggak pengen ngumpul, aku pengen di rumah aja, aku lagi isoman. Aku sampaikan, aku jujur, aku terbuka. Tujuanku apa? Tujuan aku biar aku mengupayakan aman. Amannya buat siapa? Amannya buat keluargaku, amannya buat pasanganku, amannya buat teman-teman tongkronganku. Karena yang kupikirkan adalah, misalkan aku nongkrong sama temanku yang sudah punya anak, atau punya orang tua yang lansia. Dampaknya akan ke dia. Misalkan aku memberikan virus ke dia, terus dia ngumpul sama orang tuanya yang lansia. Dampaknya kan ke orang tuanya yang lansia. Dan itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan masalah baru muncul, yaitu penyebaran COVID yang tidak henti. Makanya itu alasan kenapa COVID itu harus di-tracer, harus dicari tahu dari mana sumbernya, ketemu sama siapa aja, berkomunikasi dengan siapa saja. Itu biar apa? Biar memutus rantai COVID ini. Karena sudah nggak bisa dipungkiri, udah lebih dari setahun kita mengalami masa pandemi ini, dan ini masalah yang serius harus kita tangani bersama. Maka teman-teman, kita harus menjadi masyarakat yang adaptif, kita menjadi masyarakat yang peduli satu sama lain. Kalau kamu nggak bisa peduli terhadap masyarakat sekitar, cukup peduli dengan dirimu, maka kamu akan peduli dengan keluargamu. Makanya aku orang yang sangat menentang keras dan orang yang sangat mengecam orang-orang yang merasa aman tapi tidak berupaya aman. Aku respect sama orang-orang yang tidak memiliki biaya untuk tes memastikan dirinya benar-benar COVID atau enggak, tapi dia mau memilih diam di rumah, istirahat di rumah, memastikan untuk dirinya stabil. Dan aku cukup merekomendasikan sebaiknya kalau isolasi mandiri itu 10-14 hari, kalau bisa 2 minggu teman-teman. Bahkan kalau bisa mau sampai 3 minggu misalkan tidak punya keterikatan kerja di kantor ya, itu nggak masalah, lebih baik lebih lama lebih bagus, biar tidak menjadi penyebar untuk keluarga kalian. Kasihan yang lansia, sekali lagi dipikirkan. Ya kalau lansia, kalau yang bayi lagi, belum lagi bicara yang bayi, imunnya benar-benar rentan, apalagi kalau belum disuntik polio dan segala macam, campak segala macam. Makanya jadi orang tuh jangan egois lah, jangan merasa dirimu aman, tapi mari melakukan upaya untuk buat dirimu pasti aman. Aku bingung menunjukkan sikap atau menunjukkan bagaimana responku menilai orang-orang yang itu. Ya masa sih seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak bisa berdiam diri di rumah? Kan untuk kesehatan juga. Ya kalau memang punya uang ya belilah vitamin, suplemen untuk mempercepat. Ya kalau kamu malah pengen cepat masa berdiam dirinya atau isolasi mandirinya, ya udah kamu beli vitamin yang mendukung. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi aku mengecam orang-orang yang merasa dirinya aman tapi tidak pernah berusaha atau berupaya untuk aman. Mungkin kita semua sekarang ini sebenarnya sudah lagi COVID. Cuman yang membedakan adalah autoimun kita lagi kuat, makanya kita tidak bergejala. Makanya aku respect sama senior-senior yang telah membantu aku, khususnya memberi bantuan dalam bentuk dukungan moral, bahkan makanan segala macam, vitamin di saat aku terkena COVID. Ya aku nggak bisa pungkiri, teman-teman harus tahu, maka video-video yang aku buat seperti ini dan akhirnya aku suka ngomong sendiri ini berawal dari kegelisahan dan kebosanan aku di rumah ketika aku terkena COVID kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua, semoga kita bisa saling mengingatkan, semoga kita terus berupaya untuk aman, bukan merasa aman. Terima kasih teman-teman, langsung aja saya mundur diri. Muhammad Ruman, salam keren, merah.